Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalindara Astia dengan NIM 2403 1105 dari program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program ATM sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Di era digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang perbankan. Salah satu teknologi yang paling sering digunakan adalah ATM atau Automated Teller Machines, di mana ATM ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, penarikan uang, dan penyetoran uang secara mandiri tanpa harus datang ke teller. Melihat hal tersebut, saya membuat sebuah program simulasi ATM sederhana untuk memahami bagaimana alur kerja sistem ATM dari sisi logika pemrograman. Adapun tujuan dan konsep pemrogram ini, yang pertama yaitu tujuan dari pemrograman ini adalah memahami alur kerja ATM, menerapkan konsep dasar pemrograman, serta mengimplementasikan modular programming. Modular programming adalah teknik membagi program menjadi beberapa fungsi, yang dimana setiap fungsi memiliki tugas tertentu. Dengan cara ini, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Program ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, library, yang kedua fungsi-fungsi, dan ketiga fungsi main sebagai pengandal utama. Setiap bagian memiliki peran masing-masing dalam membangun alur program secara keseluruhan. Yang pertama, fungsi library. Di mana yang digunakan adalah IonStream untuk input dan output. Fungsi yang kedua itu string yang digunakan untuk menyimpan teks. Kemudian menggunakan using namespace std yang digunakan untuk mempermudah penulisan sintaks. Fungsi selanjutnya itu fungsi yang pertama, autentikasi. Fungsi autentikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem adalah pengguna yang valid. Di dalam fungsi ini terdapat variabel pin input, variabel penghitung kesempatan. Program ini menggunakan log while karena jumlah percobaan tidak pasti, namun dibatasi maksimal 3 kali. Setiap kali input, kita masukkan pin asli. Jika pin sama, maka langsung return true. Jika tidak, kesempatan akan dikurangi. Jika kesempatan ini habis, maka sistem akan menolak akses. Fungsi ini meniru sistem keamanan dasar pada ATM yang nyata. Fungsi yang kedua itu cek saldo. Fungsi ini hanya menampilkan saldo, namun secara konsep, fungsi ini sangat penting karena memberikan feedback kepada pengguna, memastikan transparansi data. Fungsi ini tidak mengubah data, hanya membaca dan menampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi setor tunai. Fungsi setor tunai ini di mana input pengguna berupa jumlah uang dilakukan validasi sederhana. Jika valid, saldo akan bertambah. Dengan operasi yang digunakan, saldo tambah sama dengan jumlah, di mana saldo lama ditambah dengan jumlah saldo baru. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu fungsi setor. Selanjutnya itu fungsi tarik tunai. Fungsi tarik tunai ini adalah kebalikan dari setor tunai, tetapi memiliki validasi lebih ketat, yang dimana bentuk fungsinya itu in tarik tunai atau in saldo. Dalam fungsi ini, pengguna memasukkan jumlah uang disimpan dalam variabel jumlah. Kemudian program akan melakukan pengecekan jumlah, yang dimana jumlah yang dimasukkan harus lebih dari 0 dan jumlah tidak boleh melebihi saldo. Jika valid, maka pengurangan saldo dengan perintah saldo kurang sama dengan jumlah, dimana artinya
saldo sama dengan saldo dikurang jumlah. Sebagai contohnya, yang pertama itu saya memiliki saldo awal sebesar 1 juta, lalu saya melakukan penarikan 200.000, maka saldo saya jadi 8.000. Selanjutnya saldo 1 juta dikurang jumlah yang ditarik 200.000, maka saldo menjadi 800.000. Jika tidak valid, saldo tidak akan berubah dan muncul pesan saldo tidak cukup. Fungsi ini kemudian mengembalikan saldo terbaru menggunakan return saldo. Selanjutnya, fungsi menu. Fungsi menu merupakan inti dari program ini. Fungsi ini menampilkan 4 pilihan. Yang pertama cek saldo, yang kedua setor tunai, yang ketiga tarik tunai, dan yang keempat keluar. Menu dijalankan menggunakan perulangan wheel, sehingga pengguna bisa melakukan transaksi berulang kali. Setelah user memilih, program menggunakan switch cache untuk menentukan tindakan. Setelah itu, menu yang pertama itu cek saldo, memanggil fungsi cek saldo untuk menampilkan saldo. Menu yang kedua memanggil tunai, lalu saldo diperbaharui, saldo sama dengan tunai. Menu ketiga tunai, memanggil fungsi tarik tunai, saldo sama dengan parkir tunai dalam kurung saldo. Menu yang keempat itu keluar, program berhenti dan menampilkan pesan terima kasih. Jika input tidak sesuai, program menampilkan pilihan tidak valid. 43. Yang dimana di dalam fungsi ini juga digunakan in saldo. Artinya, jadi sisa saldo dikirim sebagai reference sehingga perubahan langsung tersimpan tanpa variabel global. Pin hanya 2 kali. Selanjutnya itu akan masukkan pinnya yang benar. Fungsi main ini adalah awal dari program. Di sini saya memasukkan saldo awalnya 1 juta dengan pin 1234. Program benar, program ini memanggil muncul menu ATM, berhasil menu ini terdiri dari menu 4. Yang pertama cek saldo, di mana program ini dimulai dari main tarik tunai. Menu yang keempat jika berhasil masuk ke menu, lalu kita akan memilih transaksi, saldo diperbaharui, dan kembali ke menu. Program ini berhenti jika kita memilih menu keluar, lalu akan muncul terima kasih. Di sini saya akan coba. Untuk itu mari kita mulai ke dalam percobaan. Yang menu 1 ini cek saldo, yang dimana saldo awal saya yaitu 1 juta sesuai dengan yang saya masukkan di program awal tadi. Lalu setelah itu kita akan pilih menu setor tunai. Pada menu setor tunai ini saya memasukkan uang yang mau saya setor itu sebesar 500.000. Lalu kita tuliskan saja 500.000 pada menu tersebut. Setelah itu setelah kita masukkan 500.000, kita cek terlebih dahulu apakah saldo kita bertambah atau masih tetap. Lalu kita pilih lagi menu 1 cek saldo. Di sini saldo saya bertambah 500.000, yang dimana saldo awal saya saldo awal saya 1 juta lalu ditambah dengan 500.000. Jadi saldo saya sekarang 1.500.000, yang dimana program ini berfungsi dengan baik. Setelah cek saldo, saya akan mencoba menu yang ketiga, yaitu tarik tunai, yang dimana saya melakukan penarikan uang sebesar 300.000. Mari kita cek apakah jika berhasil, maka tulisannya yaitu jika tarik tunai berhasil maka akan muncul penarikan berhasil. Lalu kita cek lagi apakah saldo saya akan berkurang atau tetap. Lalu kita pilih lagi menu 1 untuk memastikan saldo kita. Di sini saldo saya telah berkurang sebesar 300.000 sesuai dengan jumlah yang saya tarik tadi, yang dimana saldo awal saya tadi itu 1.500.000, lalu saya melakukan penarikan sebesar 300.000, maka saldo saya akan berkurang 300.000 dan bersisa 1.200.000. Hal ini program ini berfungsi dengan baik dalam melakukan fungsi tersebut.
kan satu tunai atau memasukkan uang ke dalam rekening, dimana saya memilih menu 2 setor tunai. Di sini saya memasukkan lagi uang saya sebesar 400.000, lalu kita enter, lalu akan muncul setoran berhasil. Lalu kita tekan lagi cek saldo, apakah saldo kita masih tetap. Kita pilih menu 1 lagi, cek saldo. Di sini saldo saya bertambah menjadi 1.600.000 karena awalnya pertama saldo saya itu 1.500.000, lalu saya melakukan penarikan saya setor 500.000 menjadi 1.500.000, lalu saya melakukan penarikan sebesar 300.000, jadi saldo saya 1.200.000, lalu selanjutnya melakukan setoran lagi 400.000 dan saldo saya sekarang menjadi 1.600.000. Lalu kita cek saldo lagi, apakah benar saldo saya menjadi 1.600.000 atau masih tetap 1.200.000. Kita pilih lagi menu 1 untuk memastikan saldo kita, dan tampilannya saldo kita sebesar 1.600.000 sesuai dengan yang kita perhitungkan tadi. Berarti fungsi ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Lalu kita bisa pilih menu keluar, lalu akan muncul tulisan terima kasih. Untuk kembali dari halaman ini kita bisa tekankan tombol silang. Kelebihan dari program ini yang pertama itu menggunakan modular programming, memiliki struktur yang rapi, programnya mudah dipahami, dan programnya juga mudah dikembangkan. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama, belum ada data base, hanya satu pengguna, tampilan masih sederhana, dan validasi inputnya masih terbatas. Program ATM ini berhasil mensimulasikan sistem ATM sederhana dengan menggunakan konsep modular programming. Setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga program lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Melalui program ini saya dapat memahami bagaimana sistem kerja dari sisi logika pemrograman, mulai dari input, proses, hingga output. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.